Baik, ibu-ibu, kita mulai bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa na'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi hari yang cerah ini kita kembali bisa bermuwajahah, kita bisa bertemu melalui media Zoom ini. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa kebaikan. Tadi bisa saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Juga mudah-mudahan menjadi sarana untuk mengokohkan pemahaman, ya, menyemangati untuk senantiasa kita taat kepada Allah, beramal soleh, dan mudah-mudahan pada saatnya nanti kemudian kita diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Ibu sekalian, mari kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pekan yang lalu kita sampai pada ayat ke-14 ya Bu ya, dari surah An-Nazi'at ya, surah An-Nazi'at. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan dari ayat 15 ya, dari ayat 15. Ibu sekalian, ayat yang akan kita bahas ini diawali dengan penjelasan Allah tentang kisah Nabi Musa ya, kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Dan tujuan daripada Allah mengkisahkan kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini, diantara tujuannya adalah untuk sebagai hiburan ya. Jadi memang hiburan itu penting Bu ya. Kisah-kisah itu penting. Ya, Allah juga sering memberikan kisah kepada Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Untuk menghibur. Jadi kalau Nabi aja butuh hiburan, butuh pencerahan ya, untuk kadang-kadang namanya manusia itu sedih kalau sendirian, kalau tidak ada ya pembanding itu sedih, maka kemudian Allah kasih kisah ya, diantaranya adalah kisah Nabi Musa untuk sebagai apa? Untuk hiburan, untuk mengokohkan jiwa Nabi Muhammad SAW. Di satu sisi yang lainnya adalah sebagai peringatan untuk kaumnya Nabi Muhammad, bahwa kaum yang seperti anda ini dulu sudah pernah ada ya. Sudah pernah ada di masa lampau, dan kemudian karena mereka menentang nabinya, menentang rasulnya, maka mereka mendapatkan azab ya. Jadi tujuan daripada Allah kisahkan kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini, pertama sebagai apa Bu? Sebagai untuk menghibur, untuk mengokohkan Nabi Muhammad, meneguhkan jiwa beliau, dan di sisi yang lainnya adalah untuk sebagai apa? Sebagai peringatan juga, peringatan untuk kaumnya.
untuk kaumnya agar tidak terus-menerus menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Baik Ibu sekalian, sebelum kita bahas, saya akan baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita kaji pada kesempatan pagi hari ini, yaitu dari ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka haditsu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha a'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum. Nah, kita sampai pada ayat 33 saja. Baik. Ibu sekalian rahimani rahmatullah, mari kita lihat dari ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka, hal apakah ya atau sudahkah ataka sampai kepadamu hai Muhammad. Ya, ini pertanyaan dari Allah kepada Nabi Muhammad. Hal ataka, apakah sudah sampai kepadamu atau sudahkah sampai kepadamu haditsu Musa. Haditsu ya, haditsu diartikan dengan khobaru, yaitu khobar atau kisah Musa, yaitu Nabi Musa. Sudahkah sampai kepadamu hai Muhammad kisah Nabi Musa? Ya, Musa di sini yang dimaksud adalah Musa Al-Kalim. Al-Kalim yaitu nabi yang Allah pernah berbicara langsung kepadanya. Nabi Musa itu disebut dengan Al-Kalim atau Kalimullah ya, yaitu orang yang Allah pernah bicara langsung kepadanya. Ini pertanyaan, sekali lagi pertanyaan dari Allah. Hal ataka haditsu Musa. Ya, sudahkah sampai kepada Muhammad, yaitu kisah Nabi Musa. Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Idh nadahu. Idh ketika nadahu memanggilnya. Siapa yang memanggilnya? Rabbuhu, Tuhannya ya. Di mana? Bil wadil muqaddas. Bil wadi, di lembah al muqaddas yang suci ya. Tua, yang namanya Tua, lembah Tua ya. Jadi ketika itu Allah memanggil ya. Allah memanggil siapa? Memanggil Nabi Musa ya, yaitu di lembah mana? Ya, di lembah suci, lembah yang bilwadil mutahhar, lembah yang suci al-mubarak yang diberkahi, al-musamma yang kemudian diberi nama Tua, yaitu lembah Tua. Ya, fi asfali jabali Tursina ya, di lereng atau di bawah Jabal Tursina. Ya, jabal di bawah di bawah Gunung Tursina ya, Gunung Tursina. Jadi ini Allah menceritakan tentang bagaimana
Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di lembah yang suci, di lembah yang suci yang dikenal dengan lembah tua. Ya. Saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada Nabi Musa, ya. Idhab ini fi'il amar. Fi'il amar, kata kerja perintah yang artinya pergilah. Ini ditujukan kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Wahai Musa, pergilah. Kemana? Ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Ya, pergilah kepada Fir'aun. Ya. Innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Telah melampaui batas, ya. Jadi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk pergi kepada Firaun. Kalau dalam ayat satu tafsir dikatakan Firaun di sini adalah Al-Walid bin Rayyan, ya, Malikul Kipti, penguasa Kipti di Misra, yaitu di Mesir. Itu penguasa Mesir saat itu, ya. Di Firaun itu sebutan orang yang menjadi penguasa Mesir. Namanya di situ Al-Walid bin Rayyan. Idhab ila Fir'aun. Idhab, pergilah kamu wahai Musa, ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Innahu sesungguhnya Fir'aun tagha. Dia telah melampaui batas, ya. Dia telah, dalam tafsir itu disebutkan tagha itu takabbara wa zalama, ya. Ya, wa zalama. Jadi dia takabur, dia zalim, dia melampaui batas, dia membuat kerusakan, ya. Dia melakukan berbagai macam kezaliman. Nah, jadi innahu tagha. Fakul, maka katakanlah, kalau nanti sudah ketemu Fir'aun, ya, katakanlah kepadanya, ya, katakan kepada Fir'aun, halaka, ya, adakah keinginanmu, adakah kamu punya keinginan ila antazakka, ya, untuk apa? Untuk membersihkan diri, ya. Halaka ila antazakka. Fakul halaka ila antazakka. Katakanlah kepadanya, kepada Fir'aun nantinya kalau ketemu, halaka ila antazakka, adakah keinginanmu wahai Fir'aun, ya, ila antazakka, untuk membersihkan diri, ya, membersihkan diri, ya. Dalam tafsir dikatakan halaka raghbatun wa mailun ila antatahhara minadz-dzunubi wal atham, ya. Adakah keinginanmu, kecenderungan, ya, untuk apa? Untuk membersihkan diri dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan, ya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Wa ahdiyaka, dan aku akan tunjukkan kepadamu, ila rabbika, kepada Tuhanmu. Ila rabbika, kepada Tuhanmu. Maksudnya saya akan tunjukkan untuk kamu bisa mengenal Allah, mengenal Tuhanmu, untuk bisa taat kepadanya. Sehingga dengan mengenal itu kamu akan apa? Fatahsya, ya, agar kamu menjadi orang yang takut kepadanya. Jadi Nabi Musa menawarkan kepada Fir'aun untuk mengenalkan Allah, mengenalkan Tuhannya. Ya, karena orang itu kalau tidak kenal, ya akhirnya ya nggak takut, ya, dia takabur, dia menentang karena nggak kenal. Dia nggak mengenal Allah dan dia nggak mengenali dirinya. Maka Nabi Musa menawarkan kepada Fir'aun untuk mengenalkan, ya, jalan Tuhan, mengenalkan, ya, kepada makrifah Allah. Dan dengan mengenal itu, dengan dia makrifah kepada Allah, maka diharapkan tumbuh rasa takut, ya. Diharapkan tumbuh rasa khosyah, rasa takut. Karena khosyah, rasa takut itu menjadi pokok segala urusan, ya.
Kenapa? Man khasyallah ata minhu kulla khairin. Orang yang takut kepada Allah biasanya dia akan apa? Melakukan berbagai macam kebaikan. Jadi yang ditumbuhkan itu adalah rasa takut. Karena kalau punya rasa takut dia akan taat, dia akan mengerjakan perintah, dia akan meninggalkan larangan. Begitu pula sebaliknya kalau orang itu tidak punya rasa takut, ya nggak ada rasa takut, ya taat ya nggak mau, ya perintah nggak akan dikerjakan, nggak ada rasa takut. Ya. Jadi menumbuhkan rasa takut ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Fir'aun itu dia takabur, dia sombong karena dia tidak punya rasa khasyah, tidak punya rasa takut. Kenapa tidak punya rasa khasyah, tidak punya rasa takut? Karena dia tidak mengenal siapa Allah, tidak mengenal Tuhannya. Karena tidak mengenal Tuhannya, dia pun tidak mengenali dirinya. Dia tidak kenal dirinya makhluk, tapi kemudian dia karena tidak mengenali dirinya, dia akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Nanti kita akan lihat di ayat berikutnya ya. Jadi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menawarkan kepada Fir'aun untuk tadi mengenalkan jalan Tuhan. Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, bahasa yang diperintahkan oleh Allah untuk digunakan Nabi Musa ketika berbicara dengan Fir'aun itu adalah dianjurkan dengan menggunakan bahasa yang lemah lembut. Jadi meskipun Fir'aun itu adalah orang sombong, orang yang takabur, orang yang zalim, bahkan ngaku dirinya sebagai Tuhan, tapi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah itu menggunakan kata-kata yang tidak kasar juga. Ya. Disuruh menggunakan kata-kata yang yang lemah lembut ya, Itu bisa kita lihat Bu ya di dalam surat Toha ya, surah Toha ayat 44 ya, ayat 44. Di situ Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqula lahu qaulal layyina ya, faqula lahu qaulal layyina. Ya, maka berbicaralah kalian berdua, yaitu Musa dan Harun, berbicaralah kalian kepada Fir'aun ya, qaulal layyina, dengan perkataan yang layyina, perkataan yang lemah lembut ya. Maka ya, apalagi dengan orang yang tidak takabur ya, dengan orang yang sangat takabur, apalagi penguasa ya, sangat takabur, sangat sombong, sangat zalim, itu Allah memerintahkan kepada utusannya untuk berbicara kepada orang yang zalim tadi itu, pada ya, raja yang takabur, penguasa yang takabur tadi, yang sombong tadi itu, tetap dengan menggunakan qaulal layyina, yaitu perkataan yang lemah lembut ya, perkataan yang halus ya. Harapannya apa? Ya, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya. Mudah-mudahan dengan perkataan yang lembut, penyampaian yang baik itu dia sadar dan dia tumbuh rasa takut. Ya, itu harapannya begitu. Maka dakwah harus disampaikan dengan simpatik ya, dengan lemah lembut ya. Tapi tentu tidak menghilangkan ketegasan. Tapi cara menyampaikannya harus dengan tadi. Kalau kepada Fir'aun ada dengan qaulal layyina ya, dengan perkataan yang lemah lembut, apalagi yang tidak sampai seperti Fir'aun. Tapi ini sekali lagi tidak menghilangkan ketegasan. A ya A, B ya B. Tapi menyampaikan A ya A, B B itu adalah dengan lemah lembut, tidak dengan kasar. Jadi Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, makanya bahasa yang digunakan adalah dengan bahasa-bahasa yang halus ya. Faqul halaka ila antazakka. Adakah keinginanmu wahai Fir'aun ya? Ya wahai Tuhan, untuk apa? Untuk membersihkan diri dari dosa-dosa. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ya. Dan mau enggak saya tunjukkan kepadamu jalan Tuhan agar kamu kenal Tuhan ya, sehingga kamu nanti merasa takut kepadanya gitu. Nah, ini bahasa yang digunakan oleh Nabi Musa.
Kemudian ayat yang ke-20, fa'arahul ayatal kubra. Ya. Fa'arahul ayatal kubra. Apa artinya fa'arahul ayatal kubra? Lalu arahu, Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun al-ayatal kubra. Al-ayah ayat. Ya, ayat artinya kan aslinya kan ayat ya Bu ya. Ya. Yaitu ayat al-kubra yang besar, yaitu mukjizat. Yang dimaksud adalah al-ayatal kubra, mukjizat yang besar. Bagaimana maksudnya? Yaitu ketika Nabi Musa sudah menyampaikan dengan lemah lembut, dakwanya sudah disampaikan sesuai perintah Allah, ya, tawaran-tawaran sudah disampaikan, akhirnya tetap menolak, tidak mau meninggalkan kesombongannya, tidak mau meninggalkan tindakan melampaui batasnya, tidak berhenti dari kezalimannya. Maka ketika didapati Fir'aun tidak mau beriman, tetap menentang, tetap ingkar, maka kemudian Nabi Musa memperlihatkan mukjizat yang besar. Mukjizat yang besar. Mukjizat yang besar itu apa? Kata Imam Qurtubi, mukjizat yang besar itu jadi al-ayah al-kubra itu maksudnya adalah mukjizat, dan kata Ibnu Abbas yang dimaksud dengan mukjizat yang besar itu adalah tongkat, ya. Tongkat berubah menjadi apa, Bu? Menjadi ular, ya. Jadi yang dimaksud dengan al-ayat al-kubra itu mukjizat yang besar artinya, dan kemudian secara khusus maksudnya adalah qalbul asa hayatan tas'an, ya, berubahnya tongkat menjadi ular, menjadi ular. Nah, itu dalam Safwatut Tafasir dikatakan demikian, ya. Dalam tafsir yang lain dikatakan bahwa al-ayat al-kubra itu di samping tongkat yang berubah menjadi ular, begitu juga al-yad, ya, yaitu tangan, ya, tangan yang bercahaya, yang mengeluarkan sinar yang sangat terang. Nah, itu juga salah satu penjelasan daripada al-ayat al-kubra, mukjizat yang besar. Fakadzdzaba wa asa. Fakadzdzaba, ya, fakadzdzaba, ya. Tetapi dia Fir'aun, yakni kadzdzaba, mendustakan, ya. Jadi setelah ditunjukkan demikian, bukannya kemudian sadar, tetapi kemudian Fir'aun malah kadzdzaba, mendustakan, ya. Mendustakan Nabi Musa. Wa asa, dan mendurhakai. Mendurhakai apa? Mendurhakai amrullah, mendurhakai perintah Allah, tidak mau taat kepada Allah setelah terlihat sangat nyata, sangat jelas mukjizat ditunjukkan. Mukjizat sudah ditunjukkan, sudah diperlihatkan, masih juga menentang, masih juga maksiat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma adbara, tsumma kemudian adbara, dia berpaling, ya. Dia berpaling, walla mudbiron hariban minal hayah. Berpaling di sini ada yang mengartikan, menjelaskan dia lari, ya, dia berpaling, melarikan diri atau menjauh dari ular yang terlihat tadi, yang dilihat sangat besar tadi itu. Yas'a, berusaha menentang, ya. Ada juga yang mengartikan yas'a, yakni yusri'u fi masyihi min haulin maro'a, ya. Dia lari tergerit-gerit, ya, lari kencang karena takut dengan ular yang besar yang dilihatkan tadi, ya. Tapi ada yang mengartikan bahwa tsumma adbara yas'a, kemudian dia berpaling seraya berusaha untuk apa? Tetap menentang Nabi Musa. Fahasharo, kemudian hasyaro, dia mengumpulkan. Ya, fanada, lalu dia berseru. Mengumpulkan siapa? Di dalam tafsir ini dikatakan fajama'as saharata wal junuda wal atba. Dia kumpulkan tukang-tukang sihir,
wal junud, dia kumpulkan tentara-tentara, ya, atau pasukan, wal atba, dan pengikut-pengikut. Nah, setelah berkumpul, setelah berada di satu tempat, maka kemudian Fir'aun berseru, ya. Dia layaknya seorang khatib di tengah manusia, di tengah pendukungnya, di tengah tentara-tentaranya, dia kemudian berseru, faqala ana rabbukumul a'la. Faqala, ya. Lalu dia berkata, ana rabbukumul a'la. Ana, akulah rabbukum, Tuhan kalian, al-a'la, yang paling tinggi. Jadi dia dengan sombong, dengan penuh kecongkakan, berani memproklamirkan diri, menyatakan diri di tengah khalayak, di depan, ya, pendukungnya, di depan tokoh-tokoh, di depan para tukang sihir, para pasukan. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Fa'akhadahullahu, maka Allah menghukumnya, ya. Nakalal akhirati wal ula, nakalal akhirah, dengan azab di akhirat, wal ula, dan siksaan di dunia. Ini salah satu makna, ya, salah satu artinya seperti itu, ya. Tapi ada juga yang mengartikan fa'ahlaqallahu uqubatan lahu ala maqalatihil akhirah, ya. Jadi Allah kemudian membinasakannya sebagai hukuman atas ucapannya yang terakhir. Atas ucapannya yang terakhir dan ucapannya yang pertama. Putus, ya, zoomnya, ya. Baik, kita lanjut, Bu, ya. Jadi fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula diartikan juga, maka Allah membinasakannya sebagai hukuman atas perkataan dia yang terakhir dan perkataan dia yang pertama. Apa maksudnya? Jadi perkataan yang terakhir itu maksudnya adalah ucapannya, ya, deklarasinya bahwa dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Ana rabbukumul a'la. Ini perkataan Fir'aun yang terakhir, ya. Nah, ada juga perkataan dia yang pertama, yang juga gara-gara itu dia dapat hukuman, ya. Artinya hukuman yang ditimpakan kepadanya itu adalah akibat ucapan dia yang pertama dan yang kedua, ya. Pertama dan yang terakhir. Yang terakhir ya tadi, ana rabbukumul a'la, dan kalau yang pertama itu adalah, ini bisa dilihat di dalam surah Al-Qasas, ya, Bu, ya. Surah Al-Qasas ayat 38, ya, di mana Fir'aun mengatakan, ya, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Atau lebih lengkapnya saya bacakan ayatnya, ya. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ya. Dan Fir'aun berkata, ya ayyuhal mala', wahai para pembesar, wahai para pembesar kaumku, ma'alimtu lakum, aku tidak mengetahui, ya, untuk kalian, bagi kalian, min ilahin ghairi, adanya Tuhan selain aku. Jadi saya tidak tahu ada Tuhan selain aku untuk kalian. Jadi artinya bahwa dia mengaku bahwa tidak ada Tuhan kecuali dia. Ya. Dia katanya sudah berusaha mencari gitu, ya. Nah, terus dia simpulkan bahwa saya sudah cari kesana kemari, berusaha, ya, mencari, tapi tidak menemukan adanya Tuhan, ya, kecuali aku. Itu perkataan siapa? Perkataan Fir'aun yang pertama, ya. Baru kemudian disambung lagi dengan perkataan berikutnya, yaitu yang tadi kita bacakan, ana rabbukumul a'la. Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Makanya kemudian Allah murka kepadanya, Allah hukum
Ya. Fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula, maka Allah menghukumnya, ya. Allah menghukumnya dengan azab di akhirat, juga nanti siksaan, pada akhirnya dia juga mendapatkan siksaan di dunia. Ya. Makna lainnya adalah bahwa Allah menghukumnya, ya, atas ucapan yang terakhir dan ucapannya yang pertama. Baik, ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi sampai pada ayat 25 ya tadi ya. Kemudian ayat 26. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna fi dzalika, sungguh pada yang demikian itu, la'ibrah, terdapat pelajaran, terdapat ibrah, liman yakhsha, bagi orang yang takut kepada Allah. Ya. Jadi pada kisah Fir'aun, pada kesombongannya, pada tindakan zalimnya, pada tindakan melampaui batasnya, kemudian akhirnya dia mendapatkan azab, ya, dibinasakan oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Nah, pada kisah yang demikian itu terdapat ibrah, terdapat pelajaran, ya, bagi siapa? Liman yakhsha, bagi orang yang takut, bagi orang yang punya rasa khasyah kepada Allah. Tapi orang yang tidak punya iman, tidak punya rasa takut, tidak punya rasa khasyah kepada Allah, ya, kisah-kisah itu dianggap sebagai angin lalu, ya, tidak ada artinya, ya, dianggap tidak ada gunanya. Nah, tapi bagi orang yang punya rasa takut, rasa khasyah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang punya rasa takut, rasa khasyah kepada Allah, maka kisah ini sangat penting, ya. Ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita semuanya. Nah, makanya sekali lagi ibu sekalian, kisah yang dihadirkan oleh Allah di ayat 15 sampai ayat 26 ini, tentu yang pertama tadi sebagai apa? Sebagai hiburan bagi Rasulullah, ya, termasuk juga bagi para dai, bagi para penyeru kebenaran, ya, bahwa tantangan, bahwa halangan, rintangan, ya, itu selalu dihadapi oleh siapapun yang menyerukan kebenaran. Siapapun yang berdakwah pasti akan menghadapi tantangan, menghadapi cobaan-cobaan, sebagaimana yang dihadapi oleh siapa? Nabi Musa, ya, menghadapi tokoh yang sangat durjana, sangat zalim bernama Fir'aun, bahkan yang dihadapi malah mengaku sebagai Tuhan. Nah, ini satu bekalan yang sangat penting, sangat, ya, menguatkan jiwa bagi Rasulullah dan juga bagi orang-orang yang melanjutkan tugas Rasulullah berdakwah. Itu kisah-kisah semacam ini menjadi penting, bahwa tidak kita seorang yang mengalami rintangan, mengalami perlawanan, ya, tapi semua Rasul, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Kemudian juga tadi, ya, akhir kehidupan Fir'aun dan pendukungnya yang sangat mengenaskan, sangat terhina, ya, dibinasakan oleh Allah, ini juga menjadi pelajaran bagi siapapun yang mengikuti jejaknya, bahwa pada akhirnya kalau orang itu tetap menentang, Allah akan mengalahkannya, akan menghinakannya, akan menghancurkannya. Baik ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ayat 27. Ayat 27 dan seterusnya ini temanya tidak lagi terkait dengan yang sebelumnya, tapi ini terkait dengan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Ini kembali lagi untuk mengingatkan orang-orang yang masih tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Dalam konteks ayat ini adalah terkait dengan orang-orang kafir Quraisy, di mana orang-orang kafir Quraisy tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Maka untuk meyakinkan bahwa hari kebangkitan, hari di mana orang setelah meninggal akan dihidupkan kembali, itu betul-betul akan terjadi, bahwa Allah itu sanggup melakukan itu, maka Allah, ya, tunjukkan kekuasaannya, Allah tunjukkan kudrohnya, ya, untuk meyakinkan mereka dengan mengatakan, a antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha.
Aantum, apakah ya kalian asyaddu khalqan, lebih hebat penciptaannya, amis sama'u, ataukah langit yang lebih hebat penciptaannya? Banaha, banaha, ya Allah telah membangunnya. Jadi ini orang-orang yang ingkar kepada hari kebangkitan ditanya, wahai kalian yang ingkar kepada hari kebangkitan, apakah penciptaan kalian itu lebih hebat? Lebih hebat daripada penciptaan langit? Ya. Ya tentu jawabannya tidak, ya. Penciptaan langit tentu lebih hebat, ya. Penciptaan langit lebih besar, lebih luas, ya. Karena itu penciptaannya lebih hebat. Ya, lebih hebat. Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah meninggikan bangunannya. Kita disuruh lihat tuh, bangunan langit seperti apa megahnya. Ya. Ditinggikan dan sepanjang penglihatan kita tidak terlihat ada tiang-tiang yang menyangga. Ya. Fasawwaha. Lalu Allah menyempurnakannya. Allah menyempurnakannya. Bangunannya kokoh, bangunannya besar, bangunannya rata, tidak ada celah, tidak ada yang retak, tidak ada yang cacat sedikit pun. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk bagaimana menyaksikan kekuasaan Allah. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa kalau menciptakan langit yang megah, meninggikan bangunannya yang seperti itu saja bisa, maka sekedar menciptakan kalian, terus kemudian mematikan, terus nanti menghidupkan, itu adalah perkara yang sangat mudah, perkara yang sangat kecil. Nah, gitu maksudnya, Bu, ya. Jadi kenapa ini, apa hubungan antara penciptaan langit, ya, di sini dibahas penciptaan langit dengan hari kebangkitan. Kan orang mengingkari adanya hari kebangkitan. Nah, ditunjukkan oleh Allah bahwa Allah itu sanggup menciptakan langit, meninggikan, menegakkan, ya, membuat tetap kokoh tanpa adanya tiang-tiang. Nah, bangunan yang semegah ini Allah sanggup ciptakan, masa sekedar menghidupkan kalian yang memang tadinya sudah diciptakan, terus dimatikan, terus dihidupkan kembali, maka menghidupkan itu lebih mudah. Lebih mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya seperti itu. Ditunjukkan lagi, ya, wa altasha lailaha wa akhraja duhaha. Wa altasha maksudnya adalah ja'ala lailaha mudliman halikan, ya. Allah menjadikan malamnya gelap gulita. Allah aja bisa membuat malam menjadi apa? Gelap gulita. Ya. Wa akhraja duhaha. Wa akhraja, dan Allah mengeluarkan duhaha, ya, atau wa akhraja duha artinya menjadikan siangnya itu terang benderang, ya. Menjadikan apa? Siangnya itu terang benderang. Kata Ibnu Abbas, adlama lailaha wa anara naharaha. Ya, Allah menjadikan malamnya menjadi gelap dan siangnya menjadi terang benderang. Nah, ini Allah punya kesanggupan seperti itu. Masa menghidupkan orang sudah mati nggak bisa? Wong menjadikan malam gelap gulita dan siang terang benderang ada sanggup. Wal ardo ba'da dzalika dahaha. Wal ardo dan bumi ba'da dzalika sesudah itu, maksudnya sesudah penciptaan langit, ya, dahaha, Allah hamparkan. Jadi setelah Allah menciptakan langit, Allah kemudian menghamparkan bumi. Pertanyaannya, duluan mana penciptaan bumi dan langit? Pertanyaan, Bu, ya. Duluan mana, Bu? Langit. Menurut para ulama sebaliknya daripada yang Ibu nyatakan tadi, ya. Kalau pertanyaannya duluan mana penciptaan langit ataukah bumi, yang
jawaban yang lebih mendekati kebenaran yang roji itu adalah bumi lebih dahulu. Ya, Allah ciptakan bumi, baru kemudian Allah menciptakan langit, kemudian kembali Allah ke bumi untuk menghamparkan tadi. Nah, jadi gitu. Jadi urutannya Allah, kalau kesimpulan para ulama ya, Allah ciptakan bumi, terus baru ciptakan langit, baru kemudian Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan, ya, sebagai hamparan buat manusia bisa ditinggali, layak ditinggali, dilengkapi fasilitas-fasilitasnya. Tapi kalau pertanyaan tadi, mana lebih dahulu langit, penciptaan langit atau bumi? Jawaban yang lebih tepat itu adalah bumi lebih dahulu. Penciptaan bumi lebih dahulu. Wallahu a'lam. Wal ardo ba'da dzalika dahaha. Dan ya Allah menghamparkan bumi sesudah itu, maksudnya sesudah Allah menciptakan langit. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Akhraja, Allah mengeluarkan atau memancarkan minha darinya, ya, dari bumi, ma'aha mata airnya. Jadi Allah memancarkan dari bumi itu mata air. Wa mar'aha, dan juga Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, ya. Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, termasuk ya pohon-pohon, rumput-rumput, semua Allah tumbuhkan, ya. Dan itu tentu dari air, ya. Allah turunkan hujan, Allah pancarkan air, terus Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon. Kalau kita perhatikan itu, ya, tanaman-tanaman, pohon-pohon itu ya bisa tumbuh karena adanya air. Garam juga dari apa, Bu? Air, ya. Bahkan api itu juga bisa terpercik dari sesuatu yang sebenarnya dari air, Bu, ya. Sekalian, sampai api sendiri itu bisa muncul dari sesuatu yang sebenarnya mengandung air. Yaitu bisa saya pernah lihat ada video orang-orang yang camping, ya. Camping itu kadang menyalakan api itu dari mana, Bu? Kadang dari batu, tapi kadang itu dari pohon, Bu, dari pohon. Dari kayu. Padahal kayu itu kan asalnya juga mengandung air. Ya, ini luar biasa, ya. Allah menciptakan api pun bisa dari sesuatu yang sebenarnya mengandung air. Padahal secara yang kita ketahui antara air dengan api itu saling bertolak belakang, tapi Allah bisa ciptakan percikan api itu dari sesuatu yang sebenarnya itu dulunya itu adalah, ya, berasal dari air, ditumbuhkan karena adanya air. Nah, luar biasa. Nah, masa Allah yang sanggup menciptakan hal-hal yang luar biasa seperti ini, masa nggak sanggup menghidupkan orang sudah mati? Ya, yang bener aja kan gitu. Kalau orang yang berakal sehat, ya, maka dengan dipahamkan sepertinya akan yakin, oh iya, ya, akan yakin bahwa Allah itu adalah sanggup untuk apa? Untuk menghidupkan orang yang sudah mati di kemudian hari atau pada saatnya nanti. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung, ya, arsaha Allah pancangkan dengan teguh. Jadi Allah juga ciptakan gunung, dipancangkan dengan teguh di bumi ini. Untuk apa? Agar bumi ini tidak goncang, ya, tidak goncang, dan kemudian bumi ini bisa kita tinggali, ya. Ya, kadang-kadang bumi dibikin oleh Allah napas sebentar, terjadi gempa, ya. Jadi kata sebagian ulama, ketika terjadi gempa itu bumi sedang napas, sedang bernafas, ya, ada geseran-geseran dikit, pergerakan sedikit, terjadilah gempa. Bisa dibayangkan kalau tidak ada gunung, kalau gunung sudah dihancurkan oleh Allah, seperti apa nanti keadaan bumi. Ya, jadi gunung itu diciptakan adalah untuk agar bumi ini tidak agar bumi ini menjadi tenang, bumi ini tidak berguncang
keras karena ada pemancangnya, ada penahannya yaitu gunung-gunung. Wal jibala arsaha mata'al lakum wa li an'amikum. Mata'al lakum, semua itu adalah sebagai mata'al lakum, sebagai kesenangan buat kalian. Sebagai kesenangan buat kalian. Jadi Allah ciptakan segala sesuatu itu hakikatnya ya untuk memfasilitasi kita, memfasilitasi manusia, untuk kemanfaatan hamba-hambanya kita ini, ya, untuk kemaslahatan kita, termasuk wali an'amikum, dan juga untuk apa? Untuk hewan-hewan ternak kita, untuk sapi, untuk kambing, untuk unta. Jadi Allah tumbuhkan tanaman nanti dimakan oleh sapi, dimakan oleh unta, dimakan oleh kambing. Nanti kambingnya disembelih, dimakan manusia. Ya, jadi semua ini diperuntukkan untuk manusia. Ya. Bahkan makanan atau tumbuh-tumbuhan yang tadinya itu ditumbuhkan oleh Allah untuk makanan kambing, unta, sapi, kambing, unta, sapinya dimakan manusia. Ya, jadi mata'al lakum wali an'amikum. Ini tentu untuk menyadarkan kita agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah, ya, menyadari bahwa semua ini adalah karunia dari Allah, dan kemudian kita iman, kita taat, kita laksanakan perintahnya, kita jauhi larangannya. Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, ini ayat sampai ayat berapa Bu tadi? 33 ya, 33. Nah, Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, dari ayat yang kita baca tadi, ya, di antara isinya seperti tadi disampaikan adalah tasliyatud da'ilallah, ya. Ayat yang kita baca tadi itu di antara isinya adalah untuk sebagai hiburan bagi Rasulullah, termasuk bagi para penyeru kebaikan, para dai, ya, agar terus tetap bersabar di dalam dakwahnya, di dalam menyampaikan risalah ilahiyah, karena pasti akan mendapatkan tantangan, cobaan. Nah, bekalan kisah ini menjadi penguat untuk terus dan terus sabar di jalan Allah. Yang berikutnya juga ayat yang kita baca menerangkan tentang munajatnya Nabi Musa kepada Allah. Ya, munajatnya Nabi Musa kepada Allah, termasuk juga seperti tadi disampaikan bahwa Nabi Musa ini adalah salah satu nabi yang Allah berbicara langsung kepadanya. Makanya disebut dengan kalimullah. Kemudian ayat yang kita baca juga menerangkan la tazkiyata lin nafsi al basyariyah illa bil Islam au bil amal bi syara'ihi. Jadi untuk membersihkan jiwa manusia, membersihkan jiwa kita ini tidak ada cara lain kecuali dengan mengamalkan Islam, kecuali dengan mengamalkan syariat Islam. Maka dengan kita mengamalkan syariat Islam, dosa-dosa kita akan dibersihkan oleh Allah, ya, dengan istighfar, dengan sholat, dengan ya amal-amal soleh. Itu kan salah satu fungsinya untuk membersihkan jiwa, membersihkan dosa-dosa. Baik, kemudian yang berikutnya, la tahsulul khasyatu minallahi lil 'abdi illa ba'da ma'rifatillahi ta'ala. Bahwa untuk bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah itu jalannya adalah harus mengenal Allah, harus makrifah kepada Allah. Ya, orang itu tidak mungkin bisa takut pada Allah kalau nggak mengenal dengan baik siapakah Allah, ya. Kalau seseorang mengenal dengan baik siapakah Allah, pasti akan tumbuh rasa takut, ya. Makanya orang yang paling takut kepada Allah itu adalah al ulama, ya, ulama yang benar-benar, ya, ulama. Ya, jadi orang yang paling punya rasa takut kepada Allah itu adalah para ulama. Kemudian yang berikutnya Ibu sekalian, ayat yang kita baca tadi juga menjelaskan bahwa melihat mukjizat itu tidak secara otomatis membuat orang itu beriman. Jadi melihat, menyaksikan mukjizat itu tidak secara otomatis menjamin orang itu akan beriman. Ya, seperti Fir'aun melihat mukjizatnya Nabi Musa, ya, tongkat menjadi ular, tapi tidak beriman. Atau orang-orang kafir di masa Nabi Muhammad yang melihat mukjizat tapi tidak beriman. Jadi bisa menyaksikan mukjizat itu tidak menjamin orang itu kemudian beriman.
tapi tidak melihat mukjizat, tidak berarti orang tidak beriman. Ya, kita kan nggak pernah ya menyaksikan mukjizat seperti bulan terbelah. Kita tidak melihat Nabi Muhammad ya keluar dari jari-jarinya air ya. Itu kita tidak melihat, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada risalahnya. Jadi alhamdulillah ya, iman itu karunia dari Allah. Iman itu adalah nikmat yang besar yang wajib kita syukuri agar Allah jaga iman Islam kita ini. Karena ternyata meskipun orang itu melihat mukjizat secara langsung, itu tidak menjamin otomatis beriman ya. Nah, meskipun kita tidak melihat, tapi alhamdulillah kita diberikan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Kemudian ayat yang kita baca tadi juga sekali lagi untuk menegaskan ya keyakinan kita tentang adanya hari kebangkitan ya. Ayat yang kita baca tadi apa? Menegaskan keyakinan kita, keimanan kita bahwa hari kebangkitan itu akan terjadi. Hari kebangkitan itu bukan cerita khayal, tapi itu betul-betul akan terjadi ya. Percaya atau tidak akan terjadi, dan Allah sangat sanggup, sangat mampu untuk melakukan itu. Karena menciptakan yang besar-besar dari sanggup, apalagi hanya sekedar menghidupkan orang sudah matinya. Baik Ibu sekalian, ini beberapa ayat yang kita bisa bahas pada kesempatan pagi hari ini, yaitu sampai pada ayat 33 dari surah An-Nazi'at ya. Nanti ayat berikutnya kita akan sambung di pertemuan berikutnya.